Selamat pagi. Apa kabar kalian semua, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Semoga kalian semua selalu sehat dan juga jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan ya, menjaga jarak, mencuci tangan dan mengurangi mobilitas dalam aktivitas kalian sehari-hari supaya kalian sehat selalu. Oke, hari ini pelajaran Ibu mata pelajaran otomasi tata kelola kepegawaian. Di pelajaran Ibu nanti tolong semuanya on cam ya selama pembelajaran. Tidak boleh off cam, jadi semuanya wajib on cam. Oke, mohon maaf ya. Oke, sudah terlihat. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi terjadi gangguan ya. Ternyata sinyal Ibu lemah nih. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Fitri bisa tolong pimpin doa? Halo Fitri, Bisa, Bu. ada nggak suaranya? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya Fitri, ya, ada nggak suaranya? ya Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih Fitri sudah memimpin doa dan Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu absen terlebih dahulu dari yang paling awal. Chatnya Angelica. Hadir, Bu. Oke, terus Azhar Nur Husna. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Cindy Nurjana. Hadir, Bu. Oke, Dinda Aprilia. Hadir, Bu. Eki Septianti. Hadir, Bu. Kemudian Feliza. Oh, Feliza belum hadir ya. Ini Feliza baru masuk nih. Halo Feliza. Oke, Feliza sepertinya ada gangguan sedikit nih. Oke, ini Feliza masuk. Feliza, selamat pagi. Bisa dengar suara Ibu? Oke, Feliza hadir ya. Fitri Rindiani. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Indah. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Kemudian Jihan Alfairuzi. Hadir, Bu. Lanjut, Kalisa Putri Rizkyah. Hadir, Bu. Ya. Makfiro Dwi Irni. Hadir, Bu. Oke, Nabila Sukamto Putri. Hadir, Bu. Nirmala Kusuma Ayu. Hadir, Bu. Kemudian Salsa Valencia. Salsa ada nih tapi belum menjawab ya. Salsa, halo Salsa. Hadir, Bu. Ya, oke. Hadir. Kemudian Saskia. Iya. Siva. Bu.
Oke. Hadir, Sebelum Bu. masuk ke materi yang baru, Ibu mau tanya, masih ada yang ingat gak kemarin belajar apa? Tentang perkawinan pegawai, Bu. Ya, betul. Kemarin kita belajar perkawinan pegawai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai. Jadi, istilah lain dari pemberhentian pegawai mungkin yang sering kalian dengar adalah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, kenapa kita perlu mempelajari materi ini? Tentunya materi ini nanti akan sangat bermanfaat bagi kalian ketika kalian sudah memasuki dunia kerja. Ya, jadi kalian akan tahu bagaimana atau apa saja sebab-sebab dari seseorang pegawai itu berhenti dan juga bagaimana prosedurnya. Bagaimana prosedurnya, ya. Jadi tolong nanti selama pembelajaran disimak baik-baik materi ini, ya, supaya kalian dapat pengetahuan yang baru, gitu, yang nantinya bisa kalian manfaatkan ketika kalian sudah bekerja nanti, seperti itu. Ya, oke, Ibu akan share materinya dulu. Terlihat nggak, Nak? Belum, Bu. Belum ya? Oke, Belum, tunggu Bu. ya. Belum terlihat. Sebentar, coba Ibu stop dulu. Ibu coba share lagi. Sebentar ya, Nak. Ini ternyata ada sedikit gangguan ketika Ibu share screen. Oke, baik, Nak. Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Iya. Oke, Ibu coba share lagi ya. Iya, Bu. Wajah Ibu kelihatan nggak? Di sini wajah Ibu belum terlihat. Kalau di tempat kalian kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, tapi lag, Bu. Kelihatan, Bu, tapi putus-putus. Iya. Oke, Oke, ini udah kelihatan belum slide-nya? Slide-nya belum, Bu. Slide-nya sudah terlihat? Belum. Belum juga ya? Belum. Oke, Belum, stop Bu. sharing. Apa ini?
Ya, kita coba lagi. Ibu akan coba buka lagi slide-nya. Nah, ini terlihat nggak, Nak, share screen Ibu? Belum kelihatan, Bu. Oke, belum terlihat ya? Belum, Bu. Oke, sambil menunggu bisa muncul share screen-nya, Ibu akan jelaskan bahwa kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 3.15 menerapkan prosedur pemberhentian pegawai dan 4.15 melakukan pengelolaan pemberhentian pegawai. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui tayangan video dan presentasi yang nanti dilakukan oleh Ibu dengan PowerPoint, kalian harapannya dapat menguraikan pengertian pemberhentian pegawai, landasan pemberhentian pegawai, hak-hak kepegawaian, dan uang tunggu dengan tepat, santun, dan percaya diri. Kemudian, setelah guru dan peserta didik berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab pemberhentian pegawai dengan baik, tepat, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Selain itu, terakhir, setelah guru dan peserta didik berdiskusi, peserta didik dapat membuat dokumen pemberhentian pegawai menggunakan aplikasi komputer sesuai ketentuan yang berlaku dengan tepat dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tampilkan sebuah video ya kepada kalian, dan tolong simak video ini ya dengan baik, karena nanti Ibu akan bertanya kepada kalian hal apa yang kalian peroleh ketika kalian melihat video tersebut. Bentar, Ibu coba share video. Oke, ada sedikit gangguan nih. Oke. Mungkin nanti videonya bisa kita putar nanti di belakang, nggak apa-apa. Karena ternyata ini masih ada gangguan. Oke, kita lanjut ke materi. Ya, sudah terlihat ya. Nah, ini tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Coba siapa namanya? Ini Sabrina. Tolong dibaca Sabrina, slide-nya yang paling awal tuh yang atas. Kelihatan kan ya? Iya, Bu. Ya, Pemutusan coba hubungan dibaca. kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya keterikatan kerja karyawan dengan perusahaan karena pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian seorang karyawan dengan suatu organisasi atau perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan pemutusan hubungan kerja. 1. Undang-undang. 2. Keinginan karyawan. 3. Masa pensiun. 4. Meninggal dunia. 5. Keinginan perusahaan. 6. Kontrak kerja.
7. Kesehatan karyawan. 8. Perusahaan dilikuidasi. Iya, betul. Jadi, pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya keterikatan kerja karyawan. Ketika sudah berakhir, berarti dia sudah bukan lagi karyawan di perusahaan tersebut. Nah, banyak alasan-alasan pemutusan hubungan kerja. Ini tadi sudah disebutkan ada 8. Ya, yang pertama undang-undang. Misalnya, kalau perusahaan tersebut memperkerjakan tenaga kerja yang di bawah umur atau anak-anak, maka itu tidak sesuai dengan undang-undang ya, harus diberhentikan, atau memperkerjakan warga negara asing yang tidak memiliki izin. Nah, apabila terjadi hal seperti itu, maka otomatis harus dilakukan pemutusan hubungan kerja. Sebab yang lain karena keinginan perusahaan. Contohnya seperti ini, Nak. Misalnya kalian itu sebagai pemilik perusahaan, tentunya kalian memiliki kriteria-kriteria ataupun penilaian terhadap pegawai-pegawai yang ada di perusahaan kalian. Nah, ketika penilaian tersebut dirasa kurang atau dirasa tidak atau belum tepat untuk perusahaan tersebut, maka akan terjadi yang namanya pemutusan hubungan kerja. Nah, pemutusan hubungan kerja karena keinginan perusahaan ini nanti ada konsekuensi yang harus dijalankan oleh perusahaan. Misalnya seperti ini, untuk karyawan yang statusnya masih dalam percobaan atau masa training, ataupun karyawan yang statusnya masih karyawan kontrak, nah dia tidak berhak mendapatkan uang pesangon, contohnya seperti itu. Tapi untuk karyawan yang memang statusnya adalah karyawan tetap, dia itu nanti berhak ketika terjadi pemutusan hubungan kerja ya, dia itu atau pegawai tersebut itu berhak atas uang pesangon yang besarnya ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya untuk masa kerja 1 tahun nanti dikasihkan uang pesangon 1 bulan upah, dan seterusnya sampai masa kerja 8 tahun ke atas nanti diberikan uang pesangon 9 bulan upah, seperti itu. Nah, sebab yang lain karena keinginan karyawan. Jadi karyawannya itu sendiri pengen keluar dari perusahaan itu, bisa jadi karena dia ingin melanjutkan pendidikan, atau dia ingin beralih profesi, atau memang suasana kerjanya bagi karyawan tersebut tidak nyaman, tidak membuat dia berkembang, dan lain sebagainya, maka si karyawan ini berhak mengundurkan diri. Kemudian kontrak kerja selesai. Kontrak kerja selesai itu biasanya kan untuk pegawai-pegawai kontrak itu nanti ada tanda tangan kontrak ya di awal, dari mana tanda tangan kontrak itu sudah disebutkan ya, sudah disebutkan masa waktu kerjanya. Jadi ketika masa waktu kerjanya berakhir, maka terjadilah yang namanya pemutusan hubungan kerja. Kemudian masa pensiun juga nanti kita bahas di bab selanjutnya ya, lebih rinci tentang masa pensiun ini. Kemudian kesehatan karyawan tersebut tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik karena alasan kesehatan, jadi mau tidak mau juga harus berhenti, seperti itu. Meninggal dunia, kalian pasti sudah paham ya maksudnya seperti apa kalau meninggal dunia itu. Dan perusahaan dilikuidasi. Dilikuidasi itu maksudnya misalnya perusahaan itu bangkrut ya, mau nggak mau perusahaan itu harus melepaskan karyawannya, dan juga nanti untuk hak-hak kepegawaian akan diatur sesuai dengan undang-undang, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari alasan-alasan pemutusan hubungan kerja secara umum yang berlaku pada perusahaan swasta. Kemudian ada juga pemberhentian pegawai untuk PNS. Nah, sebelumnya tadi ada yang mau ditanyakan nggak tentang yang di awal tadi, tentang sebab-sebab PHK? Sebelum Ibu lanjut ke sini nih, ada nggak yang mau ditanyakan? Nirmala, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke. Bu harap sudah jelas ya. Nah, sekarang pemberhentian PNS. Nah, kalau pemberhentian PNS ini pengertiannya adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. Jadi ketika dia sudah berhenti, dia bukan lagi seorang PNS. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
untuk PNS ada 2 jenis pemberhentian, ada yang secara hormat, ada yang tidak dengan hormat. Apa aja itu? Yuk kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini penyebab pemberhentian PNS. Ini ada banyak ya, ada sekitar 8 lebih ya. Oke, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama itu batas usia pensiun. Jadi kalau sudah mencapai usia pensiun, otomatis dia akan diberhentikan. Yang kedua atas permintaan sendiri. Ini hampir mirip ya dengan yang tadi di awal, alasan-alasannya. Tapi untuk PNS, ketika PNS tersebut mengajukan permohonan untuk berhenti, maka instansi tersebut wajib memberikan jawaban dan penundaan pemberhentian itu maksimal hanya 1 tahun. Kemudian adanya penyederhanaan organisasi. Jadi ketika organisasi tersebut disederhanakan, apabila nanti ada kelebihan PNS yang tidak bisa ditempatkan di instansi lain atau di satuan pekerjaan lain, maka dia akan diberhentikan secara hormat. Melakukan pelanggaran ini otomatis masuknya jenis pemberhentian tidak hormat. Karena tidak cakap jasmani dan rohani, meninggalkan tugas, meninggal dunia, tewas dalam tugas karena hal lain. Dan ini juga ada karena hukuman disiplin. Kemarin kita juga sudah belajar ya, hukuman disiplin itu apa aja. Ada ringan, sedang, dan berat. Itu juga bisa menyebabkan pemberhentian PNS. Lanjut adalah karena cacat karena dinas dan menjadi anggota partai politik. Ya, jadi ini adalah penyebab pemberhentian untuk PNS. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, lanjut ya berarti ya. Lanjut ada 2 materi lagi sebelum kalian nanti diskusi. Nah, ini hak yang dimaksud hak kepegawaian untuk PNS. Kalau yang non PNS tadi udah Ibu sebutkan di awal ya, dia akan mendapat pesangon dan juga uang penghargaan. Kalau hak-hak kepegawaian PNS ini diberikan kepada PNS yang diberhentikan secara hormat dan dia itu usianya minimal 50 tahun dan masa kerjanya minimal 10 tahun ya. Jadi kalau dia belum masuk masa pensiun tapi dia sudah usianya sudah 50 tahun dan masa kerjanya sudah 10 tahun, dia akan mendapatkan hak-hak kepegawaian. Hak-haknya itu apa? Nah, misalnya adalah ini uang tunggu. Ya. Coba dibaca ya. Jihan Al-Fairuzi, coba dibaca. Uang tunggu adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri. Uang tunggu diberikan karena sebab-sebab antara lain, yang pertama, sebagai tenaga kelebihan yang diakibatkan oleh penyedaran satuan organisasi dan tidak dapat disalurkan pada intisari lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun. 2. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerja serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun. 3. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun. 4. Tidak dapat berpekerjaan kembali setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun. Oke, ya terima kasih Dian ya sudah baca. Nah, jadi uang tunggu itu adalah uang atau penghasilan yang diberikan dari PNS yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri. Ini yang tadi Ibu sebutkan di awal ya. Jadi hak-hak kepegawaian itu contohnya adalah uang tunggu. Nah, uang tunggu itu seperti apa? Ya, uang tunggu itu adalah atau besarnya itu 80% dari gaji pokok untuk tahun pertama. Jadi tadi PNS yang masa kerjanya minimal 10 tahun, kemudian usianya itu sekurang-kurangnya 50 tahun, ya. Itu berhak atas uang tunggu. Ya, lamanya pemberian uang tunggu 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 1 tahun dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5
tahun. Uang tunggu dibayarkan sebesar 80% dari gaji pokok untuk tahun pertama dan 75% dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya. Selama menjalani uang tunggu masih berstatus sebagai PNS sehingga berhak diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah kita belajar materi-materinya ya, ada sebab-sebabnya, kemudian ada hak-haknya, kemudian ada uang tunggu juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke dokumennya. Jadi ketika terjadi pemberhentian pegawai, ada dokumen-dokumen yang memang harus dipersiapkan dan dibuat. Di sini Ibu kasih contoh yang pertama, itu dokumen untuk surat pengunduran diri pegawai. Ya, ini untuk pegawai swasta ya. Jadi pegawai swasta, salah satu contohnya suratnya seperti ini yang ada di sebelah kanan kalian ya. Kepada yang terhormat HRD, PT, bla bla bla, bertanda tangan di bawah ini, kemudian mengemukakan maksud dan tujuannya ingin berhenti dari perusahaan tersebut, mulainya kapan, seperti itu. Dan ini bisa kalian cari sumbernya dari misalnya buku-buku maupun dari internet. Kemudian ada juga surat permohonan berhenti sebagai PNS. Tadi kan salah satu sebab pemberhentian PNS kan atas keinginan sendiri. Nah, ketika PNS tersebut ingin mengundurkan diri, maka PNS tersebut juga harus membuat dokumen, yaitu surat permohonan berhenti sebagai PNS. Dan untuk PNS itu sudah ada ketentuannya ya, pada peraturan BKN Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil. Di sini ada contoh formatnya di sebelah kanan. Coba Ibu perbesar lagi ya. Nah, di sini ada contoh permohonan berhenti sebagai PNS ya. Kemudian di sini ada titik-titik ya. Titik-titik ini maksudnya nanti diisi dengan sesuai yang ada di petunjuknya. Petunjuknya ada di mana? Di bawahnya sini ada catatan nih. Ya, tulislah nama jabatan PPK dari calon PNS atau PNS yang bersangkutan. Nah, ini bisa kalian baca nanti ya. Tinggal diisi aja. Kemudian ada dokumen lain, misalnya ini ya. Data perorangan calon penerima pensiun PNS yang mencapai batas usia pensiun yang akan diberhentikan atau yang meninggal dunia, tewas atau hilang. Ini juga sama ada di peraturan BKN tadi ya. Kemudian lanjut yang nomor 4 yang selanjutnya, daftar nominatif pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun ya. Di sini juga sudah ada contoh formatnya seperti ini. Nah, dokumen-dokumen tadi itu sudah Ibu lampirkan dalam Google Classroom ya. Jadi silakan kalian buka buku Classroom ya di folder kepegawaian. Nah, nanti di situ udah ada linknya ya. Udah ada linknya juga. Jadi kalian bisa langsung buka dokumennya dan bisa kalian pelajarin seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Paham. Enggak ya, sebentar. Coba Ibu mau coba share untuk videonya. Tadi kan di awal kan videonya ada sedikit kendala. Mudah-mudahan sekarang sudah share ya videonya. Sambil menunggu videonya muncul, setelah melihat video ini nanti, kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya, beberapa kelompok. Sambil nunggu, Ibu sebutin dulu ya kelompoknya, karena akan Ibu buat sesuai dengan data perangkat pembelajaran yang kalian punya. Bentar, Ibu akan buka dulu kemarin datanya. Untuk kelompok 1 itu Nabila, ya, Dinda,
Sabrina, Saskia, Eki, dan Siva. Setahu Ibu di sini ada yang punya laptop ya, Siva ya, Bu? Siva ada kan ya laptop Siva? Ada, Bu. Iya ada. Kemudian yang kedua ada Angel, kelompok 2 nih ya, Angel, Azhar, Feliza, Kalisa, Fitri Rindiani, dan Indah Rahmawati. Jelas? Oke, Jelas, Bu. lanjut. Kelompok 3, Jihan Alfairuzi, ya. Kemudian Cindy. Lanjut ada Makfiro Sweet, ya. Kemudian Salsa, dan juga terakhir Nirmala. Ada yang belum kebagian kelompok? Tidak ada? Sudah semua ya? Iya, sudah semua. Oke, sebentar. Ibu masih mencoba untuk share videonya. Karena Ibu nanti akan meminta kalian untuk menganalisis video tersebut. Yang berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini. Oke, untuk teknisnya nanti akan Ibu jelaskan dulu kalian apa yang harus kalian kerjakan untuk diskusi, dan nanti seperti biasa Ibu akan buka room lain ya. Untuk kelompok 1 tetap di room yang utama ya, room utama. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 nanti silahkan kalian pindah ke room yang lain ya. Jadi nanti Ibu akan buka 2 room lagi, nanti linknya akan Ibu share lewat kolom chat ya, akan Ibu share lewat kolom chat seperti itu. Ini masih ada kendala untuk share videonya. Sekarang coba dipersiapkan dulu ya perangkatnya, laptopnya. Ya, yang punya laptop silakan disiapkan laptopnya. Atau sudah Google Meet pakai laptop ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke, Sudah, Bu. sudah Meet pakai laptop ya. Oke, jadi lebih kita tunggu ya, sekitar 1 menit deh coba. Oke, videonya coba Ibu share. Nah, ternyata udah bisa nih, alhamdulillah. Kelihatan nggak, Nak? belum, Bu. Belum kelihatan, Bu. Belum. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Oke. Sekarang kelompok coba kalian amatin dulu ini videonya tentang apa. Kasus perselisihan hubungan industrial khususnya pemutusan hubungan kerja PHK pekerja tanpa pesangon kembali terjadi di Kota Palembang. Kali ini menimpa 5 orang pekerja sebuah perusahaan di Kolon Haji Burlian, kilometer 9 Palembang. Perwakilan pekerja Usman Effendi mengatakan pihaknya menuntut hak mereka terhadap perusahaan.
karena selama bekerja dengan masa kerja antara 4 hingga 7 tahun diperlakukan semena-mena dan mengabaikan aturan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Permasalahannya main Pak, pekerja ini istilahnya sekarang ini istilahnya mengajukan nama untuk PHK karena kerjaan sini nggak sesuai lagi dengan istilahnya peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sekendak dia perutnya baik, masalah itu BPJS, masalah tentang lembur segala macam. Nah, negara ini ada undang-undang Pak, bukan sekendak perut kita. Saya menuntut mereka ini harus bayarkan pesangon sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lebih kurang jumlahnya 1,3 Pak, orang 5 Pak. Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kota Palembang, Fahmi Hatta, mengatakan pihaknya mendatangi perusahaan tersebut karena mendapatkan laporan dari kelima pekerjanya terkait tidak terpenuhinya hak-hak mereka atas pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pada kesempatan itu, pihak Disnaker melayangkan surat panggilan kedua terhadap pimpinan perusahaan untuk mediasi tanggal 6 Maret mendatang di kantor Disnaker Kota Palembang. Menindaklanjuti dari laporan pekerja, itu kita coba laporan pengaduannya sudah masuk ke kami dan kami coba untuk mediasi dan menyampaikan surat. Nah, ternyata surat panggilan untuk mediasi yang bersangkutan pemilik perusahaan menolak. Nah, makanya kami datang kedua ini untuk menyampaikan kembali yang kedua, coba untuk supaya pihak pengusaha untuk kooperatif untuk menyelesaikan masalah perselisihan di kantor. Sempat terjadi ketegangan karena pemilik perusahaan tidak mau menerima surat panggilan mediasi. Namun setelah dijelaskan tim dari Disnaker, pemilik perusahaan akhirnya mau menerima. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Ibu maaf, suara ibu masih di mute. Maaf, suaranya masih di Oh iya benar, mohon maaf. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, tadi sudah lihat videonya ya. Sudah lihat videonya, kemudian ada yang bisa berpendapat nggak mengenai video tersebut? Nanti akan Ibu kasih nilai plus nih yang bisa berpendapat, berani mengungkapkan pendapatnya. Saya, Bu. Ada yang berani nggak ini? Saya, Bu. Ya Pak, oh Siva, oke Siva. Seseorang yang PHK, dia tidak dia melanggar peraturan, tidak mematuhi peraturan. Oke, tidak mau. Peraturannya apa Siva? Tadi. Itu dia berjualan sembarangan gitu, Bu. Oke, bagus. Ada yang lain? Ada yang lain? Nggak ada? Yang lain? Iya. Ya, sudah cukup bagus ya Siva tadi bahwa ada ini apa namanya? Karyawan, ada karyawan yang telah di PHK dan dia karyawan tersebut melaporkan perusahaannya karena melakukan pelanggaran ya, tidak memberikan haknya atau pesangon, di situ disebutin pesangon padahal masa kerjanya sudah 4 sampai 7 tahun dan diselesaikan melalui hubungan industrial oleh Dinas Tenaga Kerja. Jadi hal-hal seperti itu memang ada campur tangan pemerintah ya ketika terjadi masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan antara karyawan dengan perusahaannya ya. Jadi ada divisi atau ada bagian yang mengurusi hal tersebut, hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja. Dan itu emang nyata ada di lingkungan kalian ya, masalah-masalah tersebut. Makanya materi ini tadi kan Ibu bilang sangat bermanfaat supaya nanti kalian tahu nih hak-hak kalian sebagai pegawai itu apa, kemudian prosedurnya bagaimana. Seperti itu. Oke. Terima kasih ya Siva sudah mengemukakan pendapatnya dan mohon yang lain juga lebih berani lagi ya, lebih berani lagi untuk berbicara.
Iya, oke. Sekarang kita lanjut. Tadi sudah dibagi kelompok ya. Sudah dibagi kelompok. Kemudian Ibu akan jelaskan dulu tugasnya. Jadi tugasnya itu Ibu akan share ke grup WA ya untuk materi lengkapnya. Nah, di sini nih. Jadi ada kasus ya, PNS bernama Sudirman dengan nomor induk pegawai berapa? Ada di sini sebutin nih nomor induk pegawainya yang bekerja sebagai guru kelas 6 pada SD 01 di Kabupaten Wajo. Tanggal 5 Januari mengajukan surat permohonan berhenti sebagai PNS secara hierarki kepada Bupati Wajo. Permohonan tersebut telah diterima oleh Bupati tanggal 14 Januari. Mengingat yang bersangkutan memiliki tugas mendesak yang harus diselesaikan, yaitu membimbing siswa kelas 6 agar bisa mengikuti ujian nasional dengan baik. Dalam hal demikian, maka Bupati Wajo dapat menunda permohonan yang bersangkutan sampai selesainya ujian nasional. Jadi ini ada kasus PNS yang ingin mengajukan permohonan berhenti. Nah, kalian harus pertama menentukan dulu nih. Tadi kan dia cuma bilang mau berhenti, tapi tidak ada sebabnya. Jadi kalian harus menentukan sebab dari pemberhentian pegawai tersebut itu apa. Kemudian bagaimana juga prosedur penanganan pemberhentian pegawai dengan kasus yang sudah Ibu sebutkan tadi, dan buat dokumennya. Kira-kira dokumen apa nih yang tepat? Tadi kan udah Ibu jelasin nih dokumennya ada surat permohonan berhenti sebagai pegawai dan lain sebagainya. Itu nanti kalian coba lihat di Google Drive, kemudian kalian pilih dokumen apa yang tepat untuk kalian buat dalam kasus ini. Ya, setelah selesai presentasikan hasil karya kalian dan kumpulkan ke dalam Google Drive seperti itu. Ya, materi lengkapnya ada di LKPD yang Ibu taruh di grup, sudah upload di grup WhatsApp, juga sudah ada di Google Drive. Nanti tinggal kalian bukanya enaknya lewat apa, ya seperti itu. Nah, sekarang proses diskusi, silahkan kalian berkelompok. Kelompoknya yang mana, Bu? Kelompoknya itu yang kelompok 1, tadi yang udah Ibu sebutin, di room ini. Yang kelompok 2 dan kelompok 3, silahkan kalian pindah ke room yang lain. Ibu share linknya ya. Yuk kelompok 2. Kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 nih, akan Ibu share linknya. Ya, silakan kelompok 2 berpindah. Ya, kelompok 2 bisa diakhiri dulu di sini, kemudian pindah. Masuk lagi lewat Google ya. Sekarang kalian keluar dulu dari room ini, silakan ke room kalian. Ya, kemudian nanti balik lagi ke sini gitu. Kelompok 2 sudah semua. Kelompok 2 tadi siapa aja ya? Oke, kelompok 2 itu kalau nggak salah, tarik buka dulu datanya. Angel, Azhar, Feliza, Kalisa, Fitri, Rendiani, dan Indah Rahmawati. Indah Rahmawati silahkan pindah. Ya, silahkan pindah. Oke, kemudian kelompok 3. Kelompok 3 itu Jihan, Cindy, Makfiro, Salsa, dan Nirmala. Silahkan pindah.
ke link yang sudah Ibu sediakan. Live dulu dari sini, kemudian join lagi tapi di room yang baru. Ya. Jadi yang tersisa di sini hanya kelompok 1 nih. Kelompok 1 siapa aja tadi tuh? Nabila, Dinda, Sabrina, Saskia, Eki, Siva. Jihan, Alfairuzi silahkan keluar dari room. Ya, keluar dari room. Linknya juga Ibu share lewat WA. Ini kita Jadi di kamu Google Meet yang atas atau gabung yang bawah lagi ya, Bu? masuk ke room yang download yang atas yang bawah maksudnya. Yang atas itu kelompok 2, yang bawah kelompok 3. Live dulu. Nggak bisa langsung live dulu dari Google Meet. Nah, itu udah Ibu share di WA group, linknya, kelompok 2 dan kelompok 3. Ayo, Cindy, silakan live. Nirmala juga, Nirmala silakan live dulu dari room ini. Karena ini roomnya kelompok 1. Ya. Ya, silakan kelompok 1. Mulai diskusinya ya, Nak. Coba tentuin dulu siapa ketuanya di kelompok 1 ini. Fitri Rindiani masih ada di sini, Fitri. Fitri, kamu kayak bukan kelompok ini deh. Fit. Aduh, Fitri kemana ini? Oke, lanjut aja Eki, silahkan. Atau Siva, atau Dinda, atau Sarina. Pimpin diskusinya. Ibu akan pindah ke room yang lain dulu ya. Jadi kali ini kita bakal diskusi mengenai PHK. Sebelum kita diskusi, coba pilih dulu ketuanya siapa kira-kira. Eki ketuanya. Eki aja gimana? Iya, Eki aja. Eki Ya aja. udah, oke. Coba baca dulu soalnya yang udah di-share itu selama 2 menit ya. Ayo kelompok 1 bisa mulai dikerjakan. Gimana? Udah pas selesai belum bacanya? Udah. Nah, coba sebutin soalnya apa aja. Tolong sebutin dong soalnya, Saski. Nomor 1 soalnya tentukan sebab dari pemberhentian pegawai tersebut. Yang kedua, uraikan pula bagaimana prosedur pelaksanaan pegawai dengan tulis di atas. Kemudian, buat dokumen pemberhentian pegawai. Itu soalnya. Terus sekarang tolong dong yang pakai laptop tolong di share screen buat kita diskusi jawabannya. Oke, baik. Oke, waktunya 10 menit ya, Nak. Iya, Bu.
tahu. Kalau jawabannya mungkin bisa kayak ada yang mengetik dan juga ada yang ngomong kalau jawabannya ini gitu ya. Coba langsung diungkapin aja. Oke, Bu. Ini apa? Tes screen-nya udah belum, Ki? Yang punya laptop Siva ya? Iya, Bu, lagi ini share screen dulu. Udah belum? Belum. Udah belum? Belum. Lagi loading tuh. Udah. Udah. Oke, sekarang kita diskusi jawabannya. Tolong nomor 1 dibaca dong jawabannya, Nabila. Nabila. Ya, nomor 1 ya. Oke, yuk. Ya, tolong dijawab. Mbak Nabila. Nomor 1, alasan dari PNS tersebut berhenti adalah ingin melanjutkan belajar ke luar negeri. Oke, selanjutnya nomor 2 tolong dijawab sama Dinda. Iya. Pelan-pelan ya, diktein. Iya, siap. Prosedurnya antara lain PNS tersebut membuat surat permohonan berhenti sebagai PNS dan diajukan secara hierarki kepada pimpinan, mulai dari kepala sekolah, sampai pada bupati. Apabila belum mendapat balasan, statusnya adalah masih PNS. Sampai menerima surat balasan. Dan pimpinan wajib memberikan jawaban. Dalam kasus isi surat, isi surat balasan, berisi penundaan, pemberhentian karena yang bersangkutan,
masih memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan. Dah. Oke, nomor 3 coba dilanjut sama Sabrina jawabannya. Nomor 3 ya? Ya. Dokumen yang dibuat adalah surat permohonan berhenti sebagai PNS. Berhenti ya? Ya. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Silahkan coba di stop dulu itu presentingnya ya. Di stop dulu presentingnya. Silahkan kerjakan lebih cepat lagi. Ya, coba di stop dulu presentingnya. Terus bikin dokumennya kan sudah ada ya di situ di apa namanya di Google Drive, nanti bisa langsung kalian ambil, tinggal diisi ya, tinggal diisi yang tadi masih ada kosong-kosongnya. Silakan diketik ya. Siap, Bu. Siva ya yang ngetik. Iya. Iya, Bu. Ada yang diisi nggak itu? Coba Ki dipandu Ki temennya, yang diisi apa aja tuh? Kayaknya tanggalnya tuh tanggal berapa dari soal? Yang harus Atau bisa diubah komunikasi itu lewat WA tanggal, juga boleh ya. Waktunya 4 data menit lagi, diri. oke? Ya, Bu. Nama kelompoknya ya belum diisi. Oh, nama kelompoknya udah. Masih di mute, Bu. Oh iya betul. Oke, yang lain sudah masuk lagi nih, ternyata yang lain sudah selesai, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, silakan kalian ya, kalian presentasi. Kelompok 1 aja ya dulu ya yang presentasi ya. Ayo, kelompok 1. Karena waktunya terbatas lagi nih, nanti presentasinya lebih cepat ya. Kelompok 1, Ya, Bu. perkenalin namanya, Bentar, Bu. langsung bacain, dan perlihatkan hasilnya. Seperti itu. Dipa share screen. Sebentar nge-like. Oke, lagi nge-like kelompok 1.
Kelompok 2 atau kelompok 3? Sudah ada yang bisa share screen? Ayo coba share screen-nya di mana? Kelompok 2 dulu deh, coba share screen Mbak. Kelompok 2 siapa yang pegang laptop? Angel, Bu. Yuk, coba Angel, Bu. Angel, share screen. Angel ada nggak nih? Belum masuk kayaknya dia. Kelompok 3 deh, kelompok 3. Iya, Jihan atau Bu. Cindy nih, terserah mau yang mana dulu. Bu, Ya. kelompok 1 udah nih, Bu. Oke, kelompok 1 udah. Oke. Kelompok 1 dulu, Bu. Ready, yuk, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Dara Safitri dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Hasil diskusi saya adalah, yang pertama, alasan dari PNS tersebut berhenti adalah ingin melanjutkan belajar ke luar negeri. 2. Prosedur antara lain PNS tersebut membuat surat permohonan berhenti sehingga PNS dan diajukan secara hierarki kepada pimpinan, mulai dari kepala sekolah sampai pada bupati. Apabila belum mendapat balasan, statusnya adalah masih PNS, sampai menerima surat balasan. Dan pimpinan wajib memberikan jawaban. Dalam kasus ini, surat balasan berisi penundaan pemberhentian karena yang bersangkutan masih memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan. 3. Dokumen yang dibuat adalah permohonan berhenti sebagai PNS. Ini berikut adalah surat Oke, coba dikebawahin. Ya, suratnya. Oke, kebawahin. Ya, oke. Oke, sudah bagus presentasinya. Ada yang mau berkomentar untuk kelompok 1? Sudah tepat dan sesuai dengan contoh yang ada. Oh ya, Husna ya yang ngomong ya. Oke, Husna, terima kasih atas komentarnya. Ada yang lain? Oke, sepertinya tidak ada. Terima kasih ya kelompok 1 sudah presentasi. Yuk kelompok 2 atau kelompok 3. Kelompok 3 aja, Bu. Ya, kelompok 2, mohon maaf presentasinya tidak bisa dilakukan ya karena memang waktunya terbatas. Yuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan saya sebagai ketuanya ingin melakukan presentasi mengenai surat tersebut. Yang paling bawah aja. Itu, Bu, suratnya. Oke, coba kita lihat sama-sama yuk dari atas dulu. Nah, atas dulu, jangan langsung ke bawah, atas. Ya, tanggalnya ke bawah. Tadi suratnya mana? Suratnya. Suratnya mana? Nah, suratnya oke itu. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini saya nama, NIP, jabatan. Oke. Lanjut ke bawah. Oke, yang lain bisa lihat ya. Ada yang mau komentar nggak tentang suratnya? Saya, Bu. Siapa? Pertama, Yuk. tidak rapi dalam penulisan. Terus tanda tangannya tidak sesuai aturan. Oke, tanda tangannya. Ada lagi? Terus tidak ada tanda tangan pejabat.
tertinggi di wilayah kantor. Oke. Nah, tidak rapinya itu kalau Ibu lihat di ini ya, penulisan bentuk suratnya ya, di sini isi suratnya agak kurang rapi, di identitas pegawainya, kemudian juga belum justify dan tanda tangannya juga kurang rapi di sini ya. Mungkin karena waktunya terbatas, nanti bisa kita perbaiki di kesempatan selanjutnya. Oke. Sudah selesai presentasinya. Dan alhamdulillah sudah bagus-bagus ya hasilnya, walaupun waktunya singkat. Ibu harap kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran ini. Oke, di penutup kita mau ambil kesimpulan nih, kesimpulan. Siapa yang berani kasih kesimpulan? Saya Bu Saskia. Saskia, mana Saskia? Oke, Saskia, coba kesimpulannya apa Saskia? Kesimpulannya, pemberhentian pegawai berarti berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Salah satu contoh dokumen pemberhentian PNS adalah surat permohonan berhenti menjadi sebagai PNS. Peraturan dokumen pemberhentian pegawai ada pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negara sipil. Oke, ya bagus ya. Sudah bagus Saskia, maaf Saskia, ininya kesimpulannya. Jadi memang pemberhentian pegawai itu adalah hal yang memang harus atau pasti terjadi ya, pasti terjadi dalam sebuah perusahaan ataupun karyawan. Nah, tinggal nanti prosedurnya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Untuk materi pemberhentian pegawai sudah selesai sampai sini, dan untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kesejahteraan pegawai. Ya, kesejahteraan pegawai itu meliputi misalnya gaji, bonus, tunjangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu silahkan kalian baca-baca dulu di buku ya, baca-baca dulu di modul supaya nanti ketika Ibu menerangkan kalian sudah punya pengetahuan tentang hal tersebut ya. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Fitri, kembali ditutup yuk. Kan tadi kamu yang buka, sekarang kamu yang tutup. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kerjasama kalian dan partisipasi kalian. Semoga kita besok bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Iya, silakan bisa live. Boleh live. Makasih juga. Oke.